Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggotanya Abdullah Tamimi Ardi, Silvia Kartika, dan Yuspa Nanda Lestari. Kami dari Biologi 1 semester 3 akan membawakan tema tentang morfologi bunga dan bunga majemuk. Poin-poin yang akan dibahas di dalam morfologi bunga dan bunga majemuk. Bagian pertama adalah pengertian bunga. Yang kedua, proses terbentuk dan berkembangnya bunga. Yang ketiga, proses reproduksi bunga. Yang keempat, struktur bunga. Yang kelima, jumlah dan letak bunga. Yang keenam, pengertian bunga majemuk. Yang ketujuh, struktur bunga majemuk. Yang kedelapan, jenis-jenis bunga majemuk. Yang kesembilan, perhiasan bunga. Pengertian bunga. Bunga merupakan sebuah alat yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses secara generatif bagi tumbuhan berbiji tertutup. Di dalam bunga sendiri terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi khusus. Bunga pada umumnya terdiri dari bagian steril dan bagian fertil. Bagian pertama, steril, merupakan bagian bunga yang hanya berfungsi sebagai perhiasan dan kelengkapan bunga itu sendiri. Ia tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, bagian fertil. Bagian bunga fertil terdiri dari mikrosporofil sebagai benang sari dan makrosporofil sebagai putik atau pistilum, dengan daun buah sebagai penyusunnya. Sebelum mengetahui penjelasan mengenai bagian ini, perlu diketahui terlebih dahulu alat kelamin pada bunga. Biasanya bunga memiliki dua alat kelamin dan justru alat-alat inilah yang sesungguhnya merupakan bagian bunga yang terpenting. Karena dengan adanya alat-alat tersebut dapat kemudian dihasilkan alat-alat perkembangbiakan atau calon tumbuhan baru. Proses terbentuk dan berkembangnya bunga. Bunga baru akan terbentuk apabila jaringan tempat bunga muncul dan telah mencapai tahap matang, tapi tidak terlalu tua. Pada tumbuhan yang bentuknya berupa pohon, terutama yang masih muda, jaringan yang terbentuk masih berkembang atau masih dalam tahap juvenil, sehingga masih sulit untuk menghasilkan bunga. Jaringan yang telah mencapai tahap kematangan biasanya ditandai dengan nisbah karbon nitrogen yang tinggi. Kandungan karbon tinggi bisa terjadi karena metabolit telah tertimbun di dalam jaringan tersebut. Meski terlihat sebagai proses alami yang sudah wajar terjadi bagi manusia, namun sebenarnya bagi tanaman, pembentukan bunga membutuhkan energi yang besar. Proses reproduksi bunga. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan spesies atau kultivarnya. Tumbuhan perlu melakukan reproduksi. Tumbuhan berbunga melakukan reproduksi dengan cara membentuk biji melalui reproduksi seksual. Sel kelamin jantan berupa serbuk sari akan bergabung dengan sel kelamin betina dari butik atau bakal buah. Serbuk sari harus masuk ke bagian dalam bunga atau putik agar terjadi pembuahan. Beberapa bunga melakukan pembuahan sendiri. Ini terjadi apabila benang sari ada di bunga yang sama. Namun, apabila benang sari ada di bunga yang lain, maka proses penyerbukan harus dibantu oleh angin atau bantuan hewan. Angin dapat membawa serbuk sari ke dalam putik. Bisa juga dibantu oleh lebah yang hinggap pada bunga berkelamin jantan. Maka serbuk sari akan menempel di kaki dan bulunya. Kemudian lebah akan membawa ke bunga yang berkelamin betina. Setelah itu, penyerbukan dapat terjadi. Struktur bunga. 1. Benang sari. Benang sari merupakan organ reproduksi bunga jantan dan tersusun atas tangkai sari, ujung tangkai sari, hingga kepala putik. 2. Tangkai bunga. Berada di bagian bawah bunga dan berfungsi sebagai penghubung antara tangkai bunga dan ranting. 3. Dasar bunga. Berada di atas tangkai bunga dan berada di bawah tangkai bunga. Artinya, dasar bunga berada di antara tangkai bunga dan bawah bunga. Fungsi dasar bunga adalah sebagai tempat mahkota bunga. 4. Kelopak bunga. Kelopak bunga berada di bagian luar bunga dan berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga yang masih kuncup. 5. Mahkota bunga. Mahkota bunga memiliki warna yang bervariasi dan indah
karena fungsinya adalah untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. 6. Daun pelindung atau bractea. Daun pelindung menjadi tempat bunga untuk bertumbuh dan berkembang, serta sebagai pelindung bunga. 7. Kepala putik atau stigma, juga biasa disebut dengan stigma, dan berfungsi sebagai tempat masuk serta melekatnya polen yang didapatkan dari kepala sari. 8. Tangkai putik atau stilus, sering juga disebut dengan stilus, dan berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik. 9. Bakal buah atau ovarium. Fungsi dari bakal buah adalah sebagai tempat meleburnya gamet jantan dan gamet betina yang menghasilkan bakal buah. Proses ini disebut dengan pembuahan. 10. Bakal biji atau ovulum. Bakal biji disebut juga sebagai ovulum dan merupakan tempat untuk membentuk bakal biji menjadi biji yang matang. Jumlah dan letak bunga. Menurut tempatnya, pada tumbuhan bunga dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, bunga pada ujung batang atau floss terminalis, contohnya kembang merak. Yang kedua, bunga di ketiak daun atau floss lateralis, contohnya kembang sepatu. Menurut jumlahnya, pada tumbuhan bunga dibedakan menjadi tumbuhan berbunga tunggal. Tumbuhan yang hanya mempunyai satu bunga saja dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniforum. Sedangkan tumbuhan yang berbunga banyak disebut planta multifloral. Bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada suatu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Rangkaian bunga semacam ini sangat bervariasi, baik pada pola-pola dan kerapatan tangkai bunganya, kelengkapan bagian-bagian tubuhnya, duduk bunga pada tangkai, dan lain-lain. Susunan bunga majemuk juga biasa disebut sebagai perbungaan atau inflorescence. Dalam percakapan sehari-hari, bagian perbungaan disebut sebagai bunga saja atau variasinya, terlebih bila susunannya rapat atau kuntum-kuntum bunga kecil-kecil, seperti misalnya bunga kenikir dan bunga kelapa atau disebut mayang. Struktur bunga majemuk. 1. Bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang. Struktur ini meliputi ibu tangkai atau pedunculus. Ibu tangkai merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai bunga dapat bercabang atau tidak sama sekali. Selain itu juga ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Struktur yang ketiga adalah dasar bunga atau receptaculum, yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. 2. Bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Struktur ini meliputi daun-daun pelindung, daun tangkai, seludang bunga, daun-daun pembalut, kelopak tambahan, daun-daun kelopak, daun-daun mahkota, dan daun-daun tenda bunga. Daun-daun pelindung adalah struktur yang serupa dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Jenis-jenis bunga majemuk. 1. Bunga majemuk tak berbatas, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan mempunyai susunan akrovetal atau semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkai, dan bunga-bunga pada bunga majemuk ini berturut-turut dari bawah ke atas, contohnya kembang merak dan mangga. 2. Bunga majemuk berbatas, yaitu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan satu bunga. Jadi, ibu tangkainya mempunyai pertumbuhan yang terbatas. 3. Bunga majemuk campuran, yaitu bunga majemuk yang memperhatikan sifat-sifat berbatas bunga maupun tak berbatas. Umumnya perhiasan bunga terdiri dari kelopak dan mahkota. Pada beberapa tumbuhan, kadang-kadang dijumpai adanya kelopak tambahan.
Ada juga tumbuhan yang memiliki perhiasan bunga di mana struktur kelopak dan mahkota tidak dapat dibedakan. Struktur seperti ini dikenal dengan istilah tenda bunga. Masing-masing struktur, baik kelopak, mahkota maupun tenda bunga, terdiri dari daun-daun kelopak, daun-daun mahkota, dan daun-daun tenda bunga yang berkumpul membentuk kelopak, mahkota, dan tenda bunga tersebut. 1. Kelopak bunga. Bagian bunga yang berada pada lingkaran telur terdiri atas bagian-bagian yang umumnya berwarna hijau dan membentuk menyerupai daun yang lazim, disebut daun kelopak. Bagian ini melindungi bagian-bagian bunga lain yang ada pada lingkaran sebelah dalam. 2. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian tanaman berwarna-warni yang memiliki keharuman atau memberikan nektar. Warnanya cerah pada tanaman yang tergantung pada serangga atau penyerbukan. Bentuk dan warnanya sangat bervariasi pada tumbuhan. Mahkota bunga pada tumbuhan dapat diartikan sebagai kelompok kelopak yang berwarna mencolok melingkari struktur reproduksi bunga, yaitu benang sari dan karpel. Oleh karena itu, mahkota secara individu disebut sebagai kelopak. 3. Tenda bunga. Tenda bunga merupakan perhiasan bunga yang memiliki fungsi seperti kelopak bunga dan mahkota bunga, tetapi secara morfologi tidak dapat dibedakan. Helai tenda bunga dinamakan tepal. Kelopak dan mahkota pada bunga dari sejumlah kelompok tumbuhan berbunga memiliki penampilan yang serupa dan tidak menempati lingkaran terpisah dengan jelas.